Chatbox. Hai guys, welcome back to Audrey's Chatbox. And seperti biasa ini tempatnya kita bisa ngebahas segala macem trending-trending yang lagi trending, terus masalah-masalah remaja, dan pastinya relate banget sama kalian. And kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Dia itu penyanyi, aktor, model, dan pengusaha muda, Kak Syakir Daulay. Halo semuanya. Aduh, senang banget nih bisa diundang sama Audrey di channelnya. Gimana Kak Syakir, apa kabar? Alhamdulillah baik. Audrey sehat? Aku sehat. Sehat, alhamdulillah. Keren banget, jadi Kak Syakir ini, dia walaupun penyanyi tapi juga hafiz Al-Quran, ya kan? Alhamdulillah. Dan pas itu Kak Syakir pernah nge-cover lagu Aisyah istri Rasulullah kan? Iya, itu yang trending lama banget seminggu itu. Pas dari 2020, ya kan? Iya, di 2020 di April kalau nggak salah atau Mei. Sekarang viewersnya udah 89 juta. Wih. Alhamdulillah. Gimana Kak? Cerita-cerita dikit dong perasaannya. Perasaannya itu sebenarnya nggak nyangka loh waktu itu bisa trending gitu, karena memang selama ini ya iseng aja gitu, emang lagi membiasakan diri buat nyanyi. Kan tadinya aku kan nggak bisa nyanyi kan, membiasakan diri buat nyanyi sampailah di lagu Aisyah itu. Jadi dari sekian lagu yang udah di cover, dicobain, pas lagu Aisyah ternyata banyak yang baper, banyak yang suka. Jadi dan nggak tahu tiba-tiba bangun tidur dibangunin kira-kira trending tuh, woi trending gitu. Jadi nggak terduga juga, kaget juga, tapi bahagia juga, senang juga. Tapi ternyata waktu itu baru ngerasain yang selama ini nggak punya haters gitu kan, yang aman-aman aja. Ternyata ketika udah semakin tinggi pohon semakin kencang anginnya tuh benar. Jadi ya pas trending itu langsung banyak banget yang komen ya, ada yang komen positif, ada yang komen negatif. Walaupun padahal komen negatifnya tuh dikit gitu, tapi nggak tahu ya, jadi kepikiran gitu. Tapi dari situ ya belajar gitu, nggak semua komen harus kita masukin ke hati juga gitu ya kan. Dan belum tentu yang mereka bilang itu benar juga. Jadi udah semenjak dari situ udah deh mulai terus nyanyi Bidadari Surga, terus lagu-lagu yang lain gitu. Jadi nggak nyangka aja waktu itu dan senang banget gitu sih. Berarti boleh dong dinyanyiin sedikit. Wih, mau sedikit, sedang apa banyak? Kalau sedikit cuman mulia udah gitu. Banyakin. Oke. Audrey bisa nyanyi juga nggak? Nggak gitu kan aku udah nge-request duluan. Oke. Nanti refnya bareng-bareng ya. Semuanya juga nih ya, di belakang semua refnya bareng-bareng. Oke. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila dia marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Bareng. Aisyah, sungguh manis sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Masya Allah. Sekarang gantian Audrey nyanyi. Nyanyi dong Audrey. Lagu Maha Segalanya Presiden. Aku denger loh. Aku denger loh. Audrey itu punya single apa?
Allah maha segalanya. Aku sebelum memulai ke ngobrol-ngobrol, aku ada pertanyaan cepat dulu nih. Wah, pertanyaan cepat. Oke. Ini bikin deg-degan ya. Ini jadi guys, kita hari ini mau ngobrol santai bareng Audrey. Ngobrolnya santai, jangan terlalu serius. Karena biasanya kalau terlalu serius ujung-ujungnya nggak jadi kan sakit ya. Biasa anak muda. Oke, jadi apa di pertanyaan cepatnya? Ini kayaknya bikin deg-degan. Enggak lah, santai. Nah, yang pertama, penyanyi atau aktor? Aktor. Main Sebenarnya film, dua-duanya suka ya, tapi aktor oke. lebih seru aja. main film atau main sinetron? Film. Sekolah atau berkarir? Kalau sekarang berkarir, ya kalau dulu sekolah. YouTube atau TikTok? Kalau buat pribadi, YouTube. Tapi kalau menghibur diri, lebih sering lihat TikTok. Pacaran atau ta'aruf? Ta'aruf. Ta'aruf. Nikah muda atau karir? Karir. Bisnis atau entertainment? Aduh, dua-duanya sih. Untuk sekarang entertainment. Tapi nanti kan orang ada masanya, jadi nanti pasti akan berbisnis juga. Membuat karya religi tapi nggak populer atau membuat karya yang kekinian tapi populer? Aduh, bagus sih pertanyaannya. Bikin mikir ya. Bikin karya religi dan kekinian dan populer gitu. Kita nggak tahu loh. Ya, Itu bisa tiba-tiba Aisyah trending. kenapa? Ya, Kenapa tuh? kita nggak nyangka kan dari mana karya kita. Jadi kalau aku tuh nggak milih dalam berkarya. Kalau ada yang bisa dilakukan, dikerjain, kalau itu bagus ya udah. Toh kalaupun nggak nggak populer, itu minimal bisa jadi tabungan kita kayak suatu hari nanti. Kan banyak akhirnya penyanyi-penyanyi yang lagunya tuh dibikinnya tahun berapa baru boomingnya tuh tahun berapa. Jadi gitu sih. Jadi kayak nggak pernah milih sih ya. Jadi mending dua-duanya deh. Aman. Aman nih. Oke. Oke, jadi itu tadi udah pertanyaan cepatnya. Sekarang kita mau lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih. Aku mau nanya dulu kan, Kak Syakir kan suka yang ikut lomba kayak yang religi-religi gitu kan? Sebenarnya enggak sih. Dulu kan memang banyak orang yang ngiranya Syakir dulu ikut lomba dai cilik atau hafiz Quran yang di salah satu televisi atau apa. Jadi emang nggak pernah benar-benar semua tuh kayak seleksi alam gitu ya. Kayak memang jatuh. Emang dulu itu nggak pernah kepikiran bakal bisa masuk ke entertain gitu. Kayak benar-benar dipilih sama Allah gitu ya kan, masuk ke entertain. Dulu tuh cita-citanya jadi pemain bola sebenarnya. Cita-cita jadi pemain bola, tiba-tiba justru pas lagi main bola dipanggil sama orang. Dipanggil, tiba-tiba ada orang, waktu itu lagi di pesantren, diajakin lah main film. Jadi diajakin tuh pertama kali main film, nggak pakai casting, nggak pakai apapun, nggak. Jadi bener-bener diajak. Nah ketika diajak itu, ya udah gitu, why not, kenapa nggak? Karena aku orang yang selagi masih muda, nggak usah takut gagal. Kalaupun gagal, jatuh lagi. Licin banget nih. Ini handphonenya gugup tuh. Jatuh mulu nih. Yang penting nggak apa-apa, handphone yang jatuh. Yang penting, yang penting ya. Yang penting. Yang penting nggak jatuh hati. Ya, repot kalau jatuh hati. Aduh. Sampai mana tadi tuh? Sampai mana Tri? Sampai tadi dipanggil, terus karena masih muda kenapa enggak? Karena masih muda kenapa enggak gitu. Kalaupun gagal ya nggak akan gimana-gimana gitu ya kan. Jadi ya udahlah, aku tuh tipe orang yang nggak mau bilang nggak bisa sebelum nyoba gitu. Jadi coba aja dulu nih, kayaknya seru nih gitu ya kan. Walaupun waktu itu belum pernah bisa acting, belum pernah main film atau apa, tapi pas diajakin itu ya udahlah, hitung-hitung kan ketemu artis nih gitu ya kan, seru nih gitu ya kan. Dulu ya kan. Kita juga pernah jadi fans juga kita sebelum di fansin ya kan.
Akhirnya udah main film, ternyata di film itu berhasil, alhamdulillah. Jadi selain aku orang yang memberanikan diri untuk sesuatu yang luar biasa, aku juga melibatkan usaha dan doa di dalamnya. Jadi kayak mencoba sebisa mungkin, terus doa kalau emang rezekinya udah. Nah ternyata memang di film itu wah pas orang nonton pada nangis tuh, wah terus pada muji peran aku di situ. Akhirnya banyak produser yang hadir nonton pada hari itu, yang kemudian Syakir gimana kalau main di film kita juga. Terus dari film ini terus nyambung ke produser-produser dan sutradara-sutradara lain. Jadi berawal dari ketidaksengajaan yang diberanikan. Jadi gitu. Jadi pasti memang kesempatan tuh pasti selalu ada ya dalam hidup ya. Cuman kan orang kadang ada yang berani maju, ada yang nggak berani gitu. Orang yang berani maju suatu saat dia akan bilang, walaupun dia ketika itu dicemooh gitu ya. Aku dicemooh juga sama teman, wih jadi artis mana bisa lu gitu. Tapi ya udah gitu, aku coba aja dulu. Nah akhirnya ketika bisa, mereka akhirnya sekarang bilang apa? Kir, gue juga pengen dong jadi artis ya. Padahal dulu mereka yang cemooh. Jadi kayak gitu, jangan sampai ketika kita ada kesempatan terus kita nggak berani. Akhirnya suatu saat kita menyesal di suatu hari nanti, terus kita bilang dalam diri sendiri, coba waktu itu gue ambil ya kesempatan itu gitu. Makanya kayak Audrey nih, senang banget nih Kak Syakir masih muda, mau berkarya, mau mencoba gitu. Karena banyak anak-anak zaman sekarang lebih memilih zona nyamannya di kasur, rebahan, lihat TikTok gitu. Ya itu boleh, tapi jangan sampai full itu jadi keseharian kita. Ya minimal ada kayak gini nih, ada karyanya, ada waktu kita berkarya, ada waktu kita nongkrong bareng teman. Jadi masa muda kita tuh nggak stuck di situ. Akhirnya kita ketika besar juga nanti kita jadi udah terbiasa sosialisasi, udah biasa berkarya, udah biasa bekerja keras. Jadi ketika tua kita udah nggak susah lagi buat bikin satu gebrakan atau kita ngambil kesempatan. Jadi gitu awal cerita masuk film tuh dari ketidaksengajaan gitu. Terus cara ngadapin kayak situasi di mana banyak haters and stuff kayak gitu itu gimana? Kalau dari Kak Syakir sendiri? Dulu kayak aku sendiri bilang kan, dulu sempat nggak punya haters, tapi semenjak trending itu satu Indonesia, banyaklah yang apaan sih kan orang Indonesia gitu, kalau nggak bikin masalah nggak seru. Orang Indonesia ya kan? Netizen. Tapi akhirnya balik lagi ke gini loh, kalau aku ngatasin haters gitu ya, aku justru puji mereka gitu, karena ya aku malah say thanks ke mereka gitu, karena dengan adanya mereka aku jadi nggak sombong mungkin kan, jadi ada pengingat buat diri sendiri. Dan haters tuh cara nanggepinnya jangan dibantah balik. Aku pernah ada orang nulis panjang suat, wah kok Syakir gini, kok Syakir gitu, kok Syakir. Aku cuma jawab apa? Makasih ya, sehat selalu. Udah kelar tuh masalah. Intinya kan orang Indonesia tuh seneng dia bisa punya masalah bareng gitu sama orang yang dia sukai. Sebenarnya dia suka sama kita, cuman kayaknya kalau dia bisa ngobrol lebih panjang. Cuman kan kalau orang udah ngina, terus kita bales, misalnya kita bales dengan justru yang ramah, dia udah nggak bisa ngomong gitu. Dan orang akan tahu kualitas kita. Ini baru keren nih, ini baru dewasa gitu. Bahwa nggak seharusnya menanggapi masalah di sosial media gitu. Jadi kalau aku nanggepin haters kayak gitu. Mungkin kalau nggak tahu ya cewek atau apa, kalau apalagi anak seumuran kamu baru puber gitu, paling kalau ada omongan dari temen, ada omongan dari sosial media, itu akan sangat mengganggu ya nggak sih? Iya. Ya kan? Akan sangat. Kadang ya. Misalnya teman kita bilang, atau kita tahu teman kita ngomongin kita gini-gini. Kalau aku tipe orangnya, terserah mau teman ngomongin apa, tapi alhamdulillah baik kalau teman aku. Maksudnya terserah orang lain mau ngomongin aku apa, selagi mereka nggak merugikan aku, ya udah aku biarkan karya-karya aku menjawab semua omongan-omongan mereka gitu. Selama mereka nggak merugikan aku dan keluarga, gitu. Jadi karena buat aku haters itu sebenarnya, kita sakit hati itu sebenarnya bukan karena orang kan, tapi karena memang hati kita yang terlalu mengiyakan apa yang diucapkan oleh orang. Kalau misalnya orang bilang
bisanya gini-gini doang, misalnya lu nggak keren gini-gini. Kalau kita nggak mengiyakan hati kita, ya udah kayak tukang bakso lewat aja gitu. Bakso mau kita denger ya udah cukup di kuping tapi nggak kita masukin hati gitu. Karena ketika kita udah masukin suatu hal yang gini ya, kadang kita tuh suka lucunya, kita nggak suka mikirin itu, kita nggak suka ngerasain itu, tapi kita sendiri yang bikin kita itu jadi ngerasain itu, jadi mikirin itu. Jadi udah kalau kita nggak suka, tinggal udah. Misalnya ada orang ngomong, misalnya ke aku nih, Syakir suaranya jelek, nggak bisa nyanyi. Ya udah aku tinggal, aku anggap kayak apa, kayak tukang bakso lewat aja udah. Maaf bang, lagi nggak mau baksonya gitu, atau nggak aku ya lagi nggak mau nanggepin. Ya udah, habis itu kalau dia nggak ditanggepin dan hati kita juga nggak nanggepin, sebenarnya nggak akan jadi masalah. Orang tuh sakit hati karena memang mereka mengizinkan hati mereka untuk sakit karena omongan orang. Gitu. Jadi kalau kita nggak ngizinin hati kita ya itu, jadi kayak aku ada haters tuh ada, cuman kayak nggak pernah aku masukin ke hati gitu. Bahkan kalau ketemu kalau dia komennya panjang kasihan dia udah ngetik panjang ya kan buat ngingetin kita, ya udah bilang makasih ya udah ngetik panjang gitu aja. Itu baru orang pintar, makasih ya udah ngetik panjang gitu. Orang omongan makasih dan ngetik panjang, wah itu akan terpukul banget. Jadi bales orang-orang yang ngomongin kita dari belakang dengan memberikan karya di depan mereka gitu. Yap, gitu. Wow. Jadi haters tuh, tuh kan tukang bakso lewat. Jadi haters tuh nggak ada sebenarnya. Haters itu cuman memang buat menguji seberapa kuat kita, seberapa dewasa kita. Jangankan kita ya kan. Nabi Muhammad SAW yang udah Allah bilang diciptakan dengan begitu sempurnanya, masih ada yang bilang dia penyihir, yang masih ada yang bilang dia tukang bohong, apa segala macam. Ibarat kata ya, manusia paling sempurna aja ada hatersnya gitu. Jadi haters tuh akan selalu ada. Cuman gimana kita menanggapinya. Nggak mungkin kalau gimana ya biar hidup nggak ada yang ngejelekin, nggak ada yang hatersin, nggak mungkin. Jangan kan gitu, Allah deh. Tuhan aja masih ada yang hatersin gitu. Masih ada yang nggak percaya sama Tuhan. Tuhan mah gini-gini. Itu Tuhan, gimana kita gitu. Jadi tergantung kita gitu. Tergantung kita. Sebenarnya sesuatu yang nggak enak akan selalu ada dalam hidup. Tapi kalau kita nggak terlalu peduli, kita nggak fokus dengan yang nggak enak, dan kita lebih fokus ke yang enak. Jadi hidup tuh pasti ada dua warna. Hidup tuh pasti ada senang, ada sedih. Hidup tuh pasti ada seru, ada bahagia, ada kecewa. Tergantung kita mau fokusin diri kita di mana. Kita mau fokusin mikirin yang nggak enaknya atau yang enaknya. Kalau orang yang apalagi dia percaya, dia yakin dengan Allah bahwa segala takdir itu yang terbaik gitu ya kan. Dia akan fokus kepada kebahagiaan. Bahkan kesedihan itu dia jadikan kebahagiaan untuk menyambut kebahagiaan yang selanjutnya. Jadi ada dulu ceritanya orang kalau lagi sedih dia senang. Kalau lagi dapat senang dia malah sedih. Karena dia tahu siklusnya hidup tuh setelah sedih senang, setelah senang sedih. Jadi ya hidup tuh let it flow aja lah. Kita fokus ke orang-orang yang kayak tadi kan, ada haters, ada yang cinta sama kita. Ada teman yang ngomongin, ada teman yang support. Udah fokus ke teman yang support. Fokus ke orang-orang yang support. Orang-orang yang ini biarin aja mereka. Kalau kita nimpalin mereka, berarti kita masuk ke perangkap mereka. Tandanya apa? Kita sama kelasnya sama mereka. Tapi ketika kita nggak nanggepin, ya orang juga akan tahu, oh kelasnya beda gitu. Orang juga tahu ketika karya kita dikomentarin, terus yang komentarin nggak punya karya, orang juga akan paham sebenarnya. Jadi fokus aja ke hal-hal yang bikin enak dalam hidup. Zaman sekarang nih banyak banget aku temuin, ya nggak sih? Cewek-cewek zaman sekarang tuh mereka fokus ke hal-hal yang bikin mereka bad mood, sedih. Dipikirin banget gitu. Iya nggak sih? Iya. Cewek-cewek zaman sekarang tuh enggak overthinking gitu kan. Overthinking kayak padahal misalnya ya tak jerawat satu gitu ya di muka. Overthinkingnya tuh sampai nggak makan, nggak mau keluar kamar, nggak mau bikin story. Padahal nih muka dia masih luas, yang bintik di sini doang. Ini yang mulus nih, yang lebih banyak mulusnya tuh nggak dipikirin. Dia masih bisa dikasih nafas gitu.
hari itu sama Allah, dia masih bisa dikasih akal buat berpikir, dikasih mata buat melihat. Sedangkan di luar sana ada orang yang mau nafas tapi sesak nafas harus dikasih oksigen apa segala macem. Sedangkan dia masih dikasih nafas gratis, masih dikasih ini kan tangan, kaki, kita bisa jalan, kita bisa ketemu, kita bisa ngelihat. Kan semuanya gratis gitu. Jadi jangan terlalu fokus sama yang nggak enak. Kalau selagi hal itu yang nggak enak itu bisa kita nggak pikirin, ya ngapain harus dipikirin gitu. Kecuali hal itu akan berdampak buat kita. Omongan orang kan nggak berdampak kalau kita nggak memang melakukan sesuatu yang dia bilang. Misalnya dia bilang, kamu nggak bakal bisa sukses gitu. Misalnya, lu mah nggak bakal bisa sukses. Omongan dia kan nggak akan berdampak buat kita. Iya. Justru perilaku kita. Jadi sesuatu yang nggak berdampak buat hidup kita nggak usah dipikirin, gitu aja. Inti hidup yang nyaman dan bahagia gitu. Jadi jangan overthinking. Tapi aku mau nanya dulu nih sebelumnya. Kan tadi kan di situ dari awal kan katanya Kak Syakir tuh pertama mulai itu main film kan? Main film. Itu kayak kalau pengalaman Kak Syakir kan banyak kan, misalnya ada yang mau gitu kan nanti ke depannya. Terus itu pengalamannya tuh kayak gimana? Kalau mau film sebenarnya nggak harus semuanya famous di film ya. Bisa mereka mulai itu dengan sekarang apalagi zaman teknologi gitu. Mereka mulai dengan bikin konten sendiri di Instagramnya. Banyak loh orang yang berawal dari bikin konten kemudian bisa main film. Beda ya kalau kayak Syakir kan ada jalur keberuntungan gitu. Emang ada jalur pilihan gitu ya kan. Tapi ada loh orang-orang yang memang dia usaha dari nol. Bayu Skak gitu, dia berawal dari YouTube, dia bikin konten sampai kemudian dia bikin film sendiri, sampai kemudian filmnya diproduserin oleh produser-produser ternama gitu dan ditayangkan di bioskop gitu ya kan. Terus ada siapa lagi? Aditya Dika yang berawal cuma dari nulis-nulis cerpen gitu, terus akhirnya dia coba visualisasiin ya seadanya sampai kemudian dia bisa bikin film yang serius gitu. Jadi sesuatu yang besar dimulai dari sesuatu yang kecil. Jadi teman-teman mau jadi apa nih? Oh kayaknya aku bisa nyanyi nih, kayak misalnya Audrey, aku bisa nyanyi nih, bikin single iseng-iseng gitu. Bikin single iseng-iseng, kasih dengerin teman-temannya, suruh dengerin gimana, kasih dong, komen dong, kurangnya apa, lebihnya apa. Dan kita harus mau nerima, lu kurang gini. Ya udah, itu memang proses kita. Jangan pengennya baru pertama kali udah pengennya bagus, pengennya langsung trending, nggak bisa. Semuanya berawal dari bawah dulu. Dan kalau pengen kayak gitu, kita harus banyak berani. Jadi gimana sih cara kita bisa tahu potensi dalam diri kita? Karena sekarang itu, kalau kita pengen famous misalnya atau di entertain, kita harus tahu nih bakat apa sih yang ada dalam diri kita yang kira-kira orang tuh akan suka. Misalnya, kayak tadi Audrey bisa nyanyi, bisa main piano. Ntar terakhir kita main piano ya, nyanyi ya. Terus misalnya bisa apalagi bisa nge-host. Dan itu semua harus dicoba. Ada yang namanya jam terbang. Semakin sering kita coba, semakin kita bisa. Semakin kita membiasakan, semakin kita terbiasa. Nah, kalau kita selalu mundur, kadang anak muda tuh gini. Dia dihadapkan dengan beberapa kesempatan. Contoh paling simpelnya di sekolah. Kamu mau nggak jadi panitia pensi? Atau kamu mau nggak misalnya jadi pembuka speech di pensi? Atau nggak gurunya minta, coba paling simpel deh, kamu maju ke depan. Kasih presentasi ke teman-teman kamu. Banyak anak muda, mereka udah memikirkan kegagalan dulu sebelum mencoba. Padahal yang gagal itu justru apa ya? Yang gagal itu justru ketika suatu saat mereka itu sadar bahwa mereka digagalkan sendiri oleh ketakutannya. Jadi sebenarnya yang gagal itu sebenarnya mereka gagal dengan rasa takutnya sendiri. Kalau aku dulu memang dari dulu udah berani aja dulu, mau salah mau benar tuh belakangan gitu. Coba gitu kan. Kayak dulu disuruh maju. Dulu nggak bisa bahasa Inggris. Tapi kata gurunya, Syakir coba maju ke depan. Jelasin ini ke teman-teman kamu. Akhirnya aku maju ke depan, udah coba kamu jelasin. Nggak bisa Bu, katanya suruh maju aja gitu. Kalau jelasin saya belum bisa gitu.
Udah akhirnya, oh ya udah duduk lagi. Tapi apa? Maksudnya kita tuh melatih keberanian kita dari hal-hal yang kecil. Jadi ketika ada kesempatan besar, kita udah nggak takut. Gitu. Jadi misalnya kayak Audrey ini memberanikan dirinya buat ngevlog, ngobrol dengan narasumber atau bintang tamu. Ya, nanti lama-kelamaan Audrey akan ngeliat, oh ternyata gini. Akhirnya, oh ternyata kurangnya di sini. Harus coba ini. Jadi semua berawal dari keberanian. Seseorang nggak akan tahu potensi dalam dirinya sebelum dia mencoba segala hal yang ada di depan Harus mata dia. berani take risk. Ya, jadi segala hal di depan mata dia dicoba dalam konteks yang positif ya. Jangan yang negatif dicobain juga. Maksudnya semua hal dia cobain di masa mudanya. Selagi masih muda, kalau gagal kita nggak punya tanggungan. Daripada kita baru nyoba pas gede, kita ada keluarga, ada anak yang ada berantem apa segala macem. Jadi mending pas muda gitu. Nah, jadi kalau udah tahu baru ketika kita udah cobain semuanya, aku dulu cobain semuanya. Basket, bola, tenis meja, skate, terus apalagi bulu tangkis, nyanyi, ngaji, terus main film, peran, terus apalagi bikin konten, semuanya aku cobain. Akhirnya dari semua itu aku tahu, oh ternyata aku paling bagus dan paling worth it buat hidup aku tuh di dunia aktor dan dunia nyanyi. Baru aku seriusin. Nah jadi gitu. Jadi pencariannya kita harus cobain tuh segala hal. Nanti pasti Audrey akan temuin juga dari vlog, dari YouTube, dari musik, dari peran atau apapun. Nanti Audrey akan nemuin, oh ternyata basic gue di sini, ternyata gue nyamannya di sini, ternyata bakat gue di sini, dan ternyata ini yang paling menghasilkan buat gue. Nah ketika kita udah kayak gitu, baru tuh kita bisa punya penghasilan sendiri, bahkan di masa muda. Gitu dulu nggak pernah mikir kalau umur 17 tahun gitu bisa, alhamdulillah bisa naikin haji orang tua, terus bisa punya penghasilan sendiri. Tapi itu semua karena apa? Karena tadi berawal dari keberanian. Karena orang-orang yang akan merasakan kesuksesan sebenarnya bukan orang-orang yang nilainya bagus. Orang sukses tuh mereka yang berani melangkah di saat yang lain masih menunda. Itu kunci orang sukses tuh. Dia cuman melangkah lebih cepat daripada teman-teman yang lain. Jadi bukan pintar, bukan lain. Itu Audrey. Cita-citanya apa Audrey? Aku cita-citanya masih ya sama, masih bingung kayak. Masih mencari ya? Iya, masih Iya. mencari. Tapi sekarang kalau misalnya yang udah kepikiran mungkin nyanyi, maybe. Yap. Nanti, ya. Coba Nggak gitu. dari Indonesian Idol nih. Aduh. Terus apa lagi selain nyanyi? Selain nyanyi, aku suka banget basket. Kayak bener-bener dari dulu aku, pokoknya sampai apapun itu aku dulu saking sesuka itu, sampai kadang pelajaran aja ke distract gitu sama basket. Kayak pikirannya tuh selalu basket. Nah, kalau gitu mulai dari apa yang kita sukai. Jadi kalau emang suka basket, coba deh udah bikin konten-konten, misalnya kan ada tuh pebasket sombong gitu. Misalnya pebasket apa gitu atau enggak apa gitu. Jadi bikin nanti di YouTube bikinnya nih. Jadi trik-trik dasar basket aja. Apalagi Audrey ini maksudnya looknya ya udah good looking, maksudnya dia udah nggak terlalu susah gitu. Good lookingnya ada, terus bisa di musik juga dan di basket. Coba deh, kan jarang banget, belum ada anak muda tuh yang main basket gitu. Rata-rata kan orang gede gitu. Cewek-cewek gitu yang seumuran Audrey main basket tuh kan masih jarang banget kan. Siapa tahu. Jadi harus dicobain semuanya. Misalnya suka apalagi piano, cobain piano. Jadi coba kuncinya famous tuh gini. Coba sesuatu yang kita sukai, kita kenalkan ke orang. Itu jadi kalau mau terkenal tuh kuncinya. Kita kenalin apa yang paling kita jagoin nih. Kalau aku dulu alhamdulillah jago banget ngaji sama sholawat. Dan itu yang aku kenalkan ke orang. Akhirnya orang, wih iya ya anak muda sholawatan. Kan jadi hal yang baru. Misalnya kamu suka banget sama basket. Coba kamu kenalkan apa yang kamu sukai kepada orang. Karena gini loh, setiap apa yang kita suka itu ada pasarnya. Kita suka basket, ada pasarnya basket. Jadi kamu nggak usah takut,
kalau aku kasih tahu aku suka basket terus aku bikin konten basket ada yang nonton nggak ya? Udah pasti ada karena ada kita misalnya suka air putih, ada juga orang yang suka air putih. Kita suka jus melon, ada juga orang yang suka jus melon. Jadi jangan takut kalau kita nggak akan sukses karena semakin kita terus mencoba pasti lama kelamaan kita akan nemuin pasarnya sendiri gitu. Misalnya ini kan Audrey ngomong-ngomongnya mungkin tentang sesuatu yang berat jadi kayak agak susah. Tapi kalau ngomongin soal basket coba siapa pebasket yang paling disuka siapa? Aku paling suka Stephen Curry. Stephen Curry. Lebih ngalir, anak muda tuh akan lebih ngalir ngomongin sesuatu yang mereka suka. Udah, apa yang Audrey suka, omongin itu. Nanti Audrey akan ketemu sendiri dengan circle dan orang-orang yang mensupport apa yang Audrey suka. Gitu, jadi cobain emang kenalin apa yang Audrey suka. Nanti akan lebih ngalir gitu. Kayak aku dulu sukanya sholawat, jadi aku kasih tahu orang sholawat. Akhirnya aku ketemu dengan orang-orang yang suka sholawat dan akhirnya ada pasar sholawat sendiri gitu. Jadi berawal dari yang kita sukai, kita kenalin ke orang, sampai orang suka, baru di situ nanti akan banyak peluang buat kita gitu. Gitu. Oke Audrey, ini kita dengar-dengar nih, aku dengar-dengar kamu sampai ke Shanghai. Terus nonton NBA itu gimana ceritanya coba? Ceritanya jadi awalnya aku pas itu aku kan nggak terlalu tahu ya, dulu paling aku basket kayak bener-bener cuman ikut les terus ikut lomba udah gitu kayak yang di sini-sini aja. Aku nggak terlalu mikirin sampai yang kayak ada event tentang event. Kenapa dulu milih basket? Karena apa ya, aku pas itu awalnya pas kelas 3 jadi aku kayak ngeliat gitu kan. Biasa kan kalau misalnya di sekolah kan ada lagi main basket gitu. Terus aku kayak ngeliat apaan sih kok kayaknya seru banget. Terus ya udah aku pengen nyoba dong. Kan di situ ceritanya awalnya belum ada basket kayak buat buat cewek gitu ya. Masih Terus cowok semua tuh? Iya masih cowok semua. Terus habis itu kalau nggak salah pas kayak ada pernah yang ngajuin ya pengen gitu. Terus dan kebetulan juga pas itu anak kelas 3 belum boleh ikut kayak gitu. Habis itu aku tapi pengen banget. Jadi aku ngajuin kan kayak ke guru olahraganya. Pak boleh dong ikut gini. Terus akhirnya diadain boleh. Terus dari situ ya udah aku main basket gitu segala macam. Terus aku mulai join klub di luar sekolah. Habis itu kelas berapa? Itu aku mulai awalnya kelas 3 terus aku mulai join klub gitu-gitu kelas 4. Wah, SD. Terus Terus abis itu dari situ kan pasti jadinya tahu banyak banget kan tentang basket. Abis itu aku tahu ada event setiap tahun gitu, Junior NBA. Jadi itu kayak seluruh dunia gitu, global. Dan nanti ada pemilihannya gitu loh. Kalau kita ikut aja, tapi biasanya itu yang dipilih pas itu rata-rata kayak umur 13 ke atas. Pas itu aku masih 10 tahun. Jadi aku yang kayak juga nggak ada harapan lebih gitu loh, kayak cuman sekedar nyoba aja dulu nggak apa-apa gitu kan. Iya. Terus abis itu tuh kan kadang kita nggak tahu yang kita coba kan. Terus abis itu benar-benar kan nggak ada kayak kepikiran bakalan kepilih atau apa gitu kan. Jadi ya udah langsung mau pulang aja gitu kan dari situ. Terus waktu baru naik mobil tiba-tiba dapat DM dari pihak Junior NBA-nya kayak ngomong mau ketemu dong, kayak ya begitulah intinya mau ketemu gitu kan. Abis itu ketemu lah, dia nanya-nanya soalnya kan pas itu profil aku bener-bener di Instagram bagus banget kan. Semua kegiatan aku semuanya kayak di up di situ dulu. Terus habis itu sekarang enggak ya? Soalnya sempet ada suatu kejadian yang mengharuskan aku nge-delete semuanya. Pesantren. Aku terus habis itu tapi lama-lama aku yang udah lah ya. Gitu. Oke, terus. Dan abis itu aku di interview segala macem, terus kayak mereka minta aku buat nge-interviewin, tapi sebelumnya niatnya bukan itu, mereka niatnya nge-interview aku buat nyuruh aku jadi presenter Junior NBA pertama cilik dari Indonesia buat ikut berangkat sama yang kepilih. Terus abis itu, tapi beberapa hari kemudian ya, mereka ngubungin lagi, mereka minta aku buat nge-interview Sam Perkins
legendnya NBA. Wah, terus akhirnya? Terus akhirnya aku benar-benar nggak ada persiapan, aku nggak ada skrip, nggak ada apa. Terus dia bilang apa namanya, baru di briefing kayak saat itu juga benar-benar. Dan itu kan aku 10 tahun ya nggak tahu apa-apa gitu kan. Aku di brief kayak kita ketemuan sebentar di resto, habis itu pokoknya diperkenalin juga segala macem gitu. Terus akhirnya udah aku interview lancar. Habis itu seminggu kemudian kira-kira ya berangkat ke Shanghai. Terus jadi tuh wawancarain legend itu? Iya, terus jadi itu pas itu emang legendnya kebetulan lagi ke Indonesia, emang buat acara itu, event itu. Terus aku disuruh interview, yaudah. Gokil. Hadiahnya nonton live Hadiahnya? Di sana tapi belum langsung hadiah-hadiah aja, di sana juga masih ada kayak benar-benar baru nyampe, aku nggak bisa istirahat, aku harus langsung cuma naruh tas doang. Bahkan aku ke kamar aja nggak sempet, ke kamarnya aja belum sempet. Terus Ini pas di mana, di Shanghai? Pas di Shanghai, udah di sana. Terus habis itu kayak aku langsung disuruh interview ini. Tapi itu interviewnya tuh yang kepilih, yang anak-anak yang kepilihnya itu kan. Interview pas itu pertama kali, mana aku nggak ada pengalaman kan, tapi aku langsung disuruh interview itu sehari 4 atau 5 orang gitu. Dan terus habis itu Shanghai pakai bahasa Cina tuh? enggak gitu. Bahasa Inggris habis itu. Dan di situ aku juga belum lancar-lancar banget bahasa Inggrisnya. Cuman ya udah lah ya, gas-gasin aja. Gas-gasin aja. Karena ya kasih kadang kita lebih berani kepada sesuatu yang kita sukai, ya kan? Kita tuh pasti lebih memperjuangkan hal yang memang kita suka, kita nyaman gitu. Dan itu satu anugerah juga sih, satu anugerah bisa dengan umur segitu bisa langsung nonton NBA. Sedangkan coba lihat anak zaman sekarang masih pada pengen banget tuh nonton langsung NBA gitu. Sampai kan sekarang juga lagi viral juga tuh kan basket kan. Tapi belum ada loh cewek yang nunjukin kalau dia main basket. Ya. Nanti coba ajak keluar dikit ke ini lapangan basket. nanti kita pikirkan. Iya. Langsung ini ntar di komen saja. Tapi Audrey seru banget. Maksudnya dari 2 cerita kita, apa yang Audrey bisa dapat? Yang aku bisa dapat tadi pertama yang kayak harus berani ngambil take risk gitu. Pokoknya masalah bagus buruk itu belakangan. Iya. Itu belakangan apa ya, lagian siapa juga nggak sih yang mau ngejudge kalau misalnya apa faedahnya gitu kan ke Ya, mereka jadi, juga kayak maksudnya nggak ada negatifnya ke kita, mereka mau ngejudge, tapi kalau misalnya kita apa-apa dimasukin ke hati ya susah juga. Iya, susah. Jadi jangan overthinking. Fokus ke masa depan, fokus ke apa yang bisa kita pikirin dan itu lebih menghasilkan, lebih worth it buat kita pikirin daripada kita mikirin orang yang dia juga belum tentu mikirin hidup kita gitu. Mending kita mikirin hidup kita sendiri ya kan. Dan kayak tadi benar tuh kata Audrey, berawal dari gas-gasin aja lah. Pokoknya maju aja, berani aja ngambil kesempatan gitu. Karena kita nggak tahu, dari setiap kesempatan biasanya ada orang-orang loh. Dan dari orang-orang itu, kadang aku nggak ngerti sesuatu ya. Kayak aku diajak. Aku pertama kali sebelum ngerti bisnis, pengusaha kan, karena aku ada bisnis Vesmis, Saffron juga. Terus ada beberapa bisnis lah. Nah awalnya aku tuh diajak sama Abang Ipar. Kita ke HIPMI, ke Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Aku nggak ngerti gitu. Tapi aku percaya gitu bahwa setiap pertemuan itu pasti ada kesempatan dan ada perkenalan dengan orang yang baru. Ada kesempatan baru dan ada perkenalan baru. Akhirnya aku ya udah gas aja gitu. Gas aja sampai akhirnya kesempatan itu aku kenal orang baru, terus aku jadi belajar tentang bisnis, tentang ini gitu. Jadi intinya kalau mau sukses jadi anak muda jangan kebanyakan rebahan, ya enggak? Iya. Harus cobain banyak hal sih, bener banget. Harus Terutama diimbangin juga kan between entertainment and tetap kok. Kalau masa muda tuh main nggak usah kita tanya, pasti mereka akan main di segala tempat. Kita nih anak muda pasti akan main di segala tempat. Tapi intinya gimana kita mengambil kesempatan. Ntar kalau gua ngambil kesempatan ini
nggak bisa nongkrong, nggak bisa main gitu. Nggak mungkin, karena anak muda tuh pasti di mana-mana dia akan main. Jadi dari cerita kita berdua, Audrey, ya tadi benar kata Audrey, bahwa yang paling penting tuh bukan soal buruk baiknya, terus berhasil atau enggaknya, tapi soal kita udah mencoba dulu. Minimal kalau kita nggak dapet apa yang kita pengen, kita dapat pengalaman dan kita dapat pelajaran gimana ke depannya supaya kita bisa dapat apa yang kita pengen. Jadi kalau kita gagal, oh kita tahu nih yang bikin kita gagal tuh ini. Jadi ke depan kita bisa perbaikin ini buat ngedapetin apa yang kita pengen. Tapi kalau kita nggak pernah nyoba, di mana kita tahu apa yang harus kita perbaiki untuk kita dapetin sesuatu yang kita pengen. Jadi kalau kita pengen tahu apa yang harus kita lakukan untuk apa yang kita pengen, kita harus coba dulu. Kayak kita, ya kita nggak akan apa ya, kita pengen seger, kita pengen mandi, tapi kita nggak mau kena air, gimana dong? Ya nggak? Kan aneh. Kalau mau seger, kalau mau wangi, ya udah kita harus apa? Kita harus basahin dulu diri kita, ya kan? Iya. Karena kalau kita nggak mau kena air, tapi kita mau seger, itu nggak mungkin. Kayak kita lapar. Duh, gue pengen banget kenyang nih. ngomong dong bisa kenyang nggak bisa. Sama, gue pengen sukses nih. Ya nggak bisa kalau ngomong doang. Lu harus coba. Kayak tadi kita harus beli makanan, kita harus masak misalnya, atau kita harus ngambil piring, harus nyendok sampai kemudian makanan itu bisa masuk ke mulut kita. Sama, itu juga sukses. Nggak bisa cuma ngomong doang. Kalau pengen kenyang, kita harus berusaha cari makanan. Kalau pengen sukses, kita harus berusaha cari kesempatan dan peluang. Gitu, Dre. Semoga menginspirasi ya. Enggak. Ini megang aja guys, biar asik gitu, biar ada senderan. Kan maklum belum ada senderan. Gimana Audrey, seru ngobrol hari ini? Gimana? Kak Syakir kan pernah aku dengar kayak suka dakwah gitu-gitu ya? Ya kan? Iya sih. Iya, karena memang tujuan pertama masuk ke entertain juga buat menginfluence, bahasa kerennya. Dakwah terberat banget orang. Menginfluence orang. Iya, influence lah ya. Terus itu kayak cara biar banyak yang dengerin, kayak terutama anak muda, biar nggak boring, itu gimana sih? Iya, memberikan pengaruh ya. Jadi dulu tuh Audrey sebenarnya aku nggak effort atau nggak pengen di entertain. Tapi ketika aku lihat entertain ini punya pengaruh besar buat anak muda gitu. Jadi buat aku, oh ini ladang dakwah gue nih gitu. Dulu mikirnya kan, ini ladang dakwah gue nih karena semua mata anak muda kesini. Jadi dulu pertama kali main film, aku sempat nolak. Enggak, apaan sih gitu. Tapi kemudian kiai aku bilang, guru aku bilang, Syakir, waktu itu kan di pesantren ya, kalau teman-teman kamu keluar dari pesantren jadi ustadz, ustazah itu udah banyak Syakir. Yang dakwah di masjid nanti banyak, katanya. Karena waktu itu ribuan santrinya kan. Yang dakwah di masjid banyak, yang dakwah pakai mic tuh akan banyak kata kiai. Yang dakwah di masjid, musola itu bakal banyak. Tapi Syakir katanya, yang dakwah di kalangan artis belum ada katanya gitu. Kalau kamu jadi lampu di tempat yang udah terang itu biasa. Tapi kalau kamu bisa jadi lampu, satu-satunya lampu di tempat yang gelap, kamu lebih baik jadi lampu yang ada di tempat yang gelap itu. Jadi kalau kamu menerangi tempat yang udah terang itu biasa. Kamu dakwah di masjid, di pengajian itu udah biasa. Tapi kalau kamu dakwah di kalangan artis, di entertain, dakwah sebagai artis, maka itu kamu bisa jadi lampu di tempat yang gelap. Jadi katanya jangan jadi lampu di tempat yang terang. Udah terang ngapain dilampuin, kata kiai. Tapi jadilah lampu di tempat yang gelap yang memang membutuhkan cahaya gitu. Itu niat awalnya. Dari situ aku mikir ya benar juga sih gitu kan. Maksudnya kayak aku ngeliat anak muda nih semuanya patokannya artis-artis gitu. Kalau
patokannya mereka nggak bisa ngasih sesuatu yang positif buat mereka, ya buat apa gitu. Banyak loh sebenarnya. Aku sering ketemu artis-artis dan produser-produser dan sharing. Mereka bilang, Syakir kamu tuh harus jaga apa? Harus jaga apa namanya? Apa tuh? Harus jaga image, jaga ekstabilitas gitu sebagai artis, sebagai seorang aktor yang luar biasa, 6 juta followers gitu. Kamu harus jaga ini kamu. Kamu nggak sembarangan gini-gini. Oke, aku bilang, gua nggak nyalahin artis-artis yang memang mereka mau menjaga image mereka, mereka mau seperti sesuatu yang langka buat orang gitu. Karena mungkin mereka untuk apa ya, untuk image mereka sendiri gitu. Mereka membawa diri mereka sendiri. Tapi kalau aku bawa agama, aku bawa bangsa aku. Jadi kalau aku diem aja sok cool gitu kayak artis-artis lain yang kerjanya cuma di Instagram foto, set foto, gini foto. Bisa kayak gitu, cuman siapa yang mau ngasih pengaruh ke anak muda? Makanya aku bela-belain bikin konten receh, bikin untuk orang sekelas aku gitu ya. Aku masih mau turun ke bawah, aku masih mau ngobrol sama siapapun. Karena apa? Karena aku berdakwah memang dengan keaktoran aku gitu. Jadi aku nggak bisa tuh yang jadi artis yang jaga image gitu ya kan. Itu aku nggak bisa tuh. Aku ya kayak gini kalau ketemu orang santai, ketemu siapapun, bahkan sama kru film. Kalau mereka butuh anaknya misalnya baru lahir, butuh diajarin aja, aku ajarin tuh anak kru. Aku nggak pikirin ini yang aku pikirin apa? Yang aku pikirin gimana mereka bisa merasa dekat dengan aku, fans-fans, orang-orang di sekeliling. Dan ketika mereka udah merasa dekat dengan aku bisa memberikan efek yang positif buat mereka. Gitu. Dan ya aku ikutin. Jadi kalau kata Sayyidina Ali, kalau kita mau dakwah tuh, kita harus ngikutin zamannya. Dan prinsip aku berdakwah adalah, aku akan buat orang itu senang dulu, baru aku dakwah. Aku akan ambil dulu hatinya, baru aku ambil pikirannya. Nah. Kan kalau banyak orang kebalik, diambil dulu pikirannya, dikasih hadis segala macam. Sedangkan hati dia belum tentu suka. Tapi kalau orang udah suka, apa aja didengerin, ya nggak? Nah, gitu. Makanya alhamdulillah tuh, aku banyak loh DM di Instagram gitu. Apalagi pandemi ya. Semenjak pandemi kan yang tadinya ngeklub jadi ngeliat sosmed, ngeliat HP gitu. Itu aku manfaatin tuh buat dakwah. Sampai mereka bilang, Syakir makasih banyak ya. Aku yang tadinya tiap malam ngeklub, sekarang jadi jadi di rumah. Aku jadi belajar, aku jadi lebih fokus ke cita-cita aku gitu. Ada juga yang, pokoknya banyak deh. Aku sering dapat DM kayak gitu. Jadi kayak, aku senang berada di entertain karena aku bisa memberikan pengaruh buat orang. Jadi aku bukan senang di entertain karena aku dipuji orang, karena aku disanjung aku jadi artis. Tapi aku senang di sini, di entertain ini, karena dengan itu aku bisa memberikan pengaruh buat orang banyak. Itu. Karena buat aku sukses itu ketika aku, bukan ketika aku bisa memperkaya diri aku, tapi ketika aku bisa bermanfaat buat orang lain, itu baru aku senang. Justru aku nih, kadang kalau lagi sendiri nih, misalnya kayak kemarin lagi di kamar sendiri atau apa gitu, aku justru malah nggak nyaman. Sukanya tuh kayak gini, ngasih manfaat ke orang, sharing sama orang. Terus walaupun aku sendiri ya sebagai anak muda masih pasti banyak kurangnya juga gitu. Tapi aku senang banget kalau ngasih manfaat buat orang. Dan ngasih manfaat tuh bisa dari mana aja gitu. Misalnya dari basket bisa juga ya kan. Ya nggak? Kita misalnya main basket sama teman-teman, itu kan relasi juga. Terus belum nanti kita dari relasi itu kita bisa bikin sesuatu apa. Kadang dari hobi itu bisa kasih pengaruh besar loh. Kayak aku kan dari teman-teman artis punya grup bola gitu kan. Ya kan? Aku punya grup bola. Grup basketnya juga ada, tapi aku nggak ikut. Ntar ajarin lah. Jadi ada grup bola. Nah itu artis-artis yang hobi bola.
tapi akhirnya apa? Bisa jadi sebuah project, terus kita bisa saling ngebantu, terus kita bisa saling ngasih manfaat gitu. Jadi kadang hobi itu bisa kasih kita manfaat juga. Jadi itulah kenapa alasan aku dakwah, Audrey, teman-teman semuanya. Karena buat aku ketika aku mengingatkan orang, itu juga buat aku sendiri gitu. Jadi kadang ketika aku ngobrol kayak gini kayak dari tadi nih, aku juga jadi wah, gue juga harus kayak gitu gitu. Jadi nggak harus nunggu sempurna buat dakwah. Dokter aja kan nggak harus nunggu punya rumah sakit dulu buat nyembuhin orang. Dan dokter juga bisa sakit. Jadi nggak ada dokter yang nggak bisa sakit. Begitu juga kita orang-orang yang dakwah. Kita juga terkadang punya kesalahan, punya dosa. Tapi minimal kita bisa terus saling mengingatkan. Kayak tadi dokter bisa menyembuhkan orang yang sakit. Nah kita juga kayak gitu. Kita juga bisa memberikan ketenangan buat orang-orang yang mencari ketenangan itu. Jadi gitu sih. Alasan dakwahnya itu di entertain. Dan alasan berentertain itu. Alasan main musik, alasan main film, alasan main apa lagi itu semua sebenarnya bukan buat aku, tapi buat orang-orang yang suka musik, suka film, biar aku bisa memberikan pengaruh buat mereka gitu. Nih aku yang bacain. Ntar dulu aku mau nanya dulu nih. Audrey kalau artis yang diidolakan siapa? Yang diidolakan siapa ya? Kalau aku aku mau di Ayunda. Oh ya, yang smart gitu ya. Aku mau di Ayunda, tapi kalau misalnya yang kayak lebih Maudi kan emang di dunia entertainment juga, tapi kalau misalnya yang kayak full entertainment paling siapa ya? Siapa artis cowoknya? Artis cowok jarang sih, tapi paling ya tadi bener kayak Iqbal juga kan dia. Smart juga ya. Hah? Hajinya jago ya. Iqbal aja jago, pernah denger? Katanya. Tapi dia memang good lah, dia sholat ini karena untuk artis sekelas dia dulu punya cita-cita jadi ustadz kan, Iqbal tuh kan. Jadi aku nggak ada nih di list idola kamu. Oh, dan ini maksudnya. Enggak, bercanda. Itu maksudnya. Bercanda. Ya nggak mungkin juga dia ngomong depan orangnya kan. Gimana nih, aku mau dikasih tantangan apa lagi? Mau dikasih tantangan. Sekarang aku pengen ngasih tantangan sambung ayat. Sambung ayatnya sama siapa nih? Sama kamu? Ya, sama aku. Wih, keren. Tapi tunggu dulu. Tuh, pebasket bisa nyanyi, bisa ngaji loh. Masya Allah. Apa, mau surat apa? Oke. Kita sambung ayat surat apa nih? Tunggu ya, tunggu. Aku nggak ngeblank loh kalau kayak gini. Cie ngeblank. Boleh nggak sih, kan itu gampang kan? Jadi kayak aku baca aja sedikit, terus nanti sisanya dilanjut. Oke, ya. Boleh aku sisanya nanti. Oke. Random aja ya dari ayat berapa? Iya, terserah. Ini kayak Surat apa? Kasih tahu dulu, kita akan kita bakal sambung ayat surat Al-Mulk aja ya, yang gampang. Oke. Oke, aku cari dulu nih udah dari ayat berapa. Oke. Bacanya biasa aja ya, nggak usah yang kayak gitu. Iya. Enggak sedih loh. Oke, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa siru qaulakum wa awjharu bih innahu alimun bizatis sudur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأسروا قولكم أو اجهروا به
innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilayhin nusyur. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. Sadaqallahul azim. Jangan tepuk tangan dong. Tepuk tangan, Masya Allah. Kak Syakir kan hafal 30 juz ya kan? Amin. Itu dalam jangka waktu berapa lama sih? Jadi dulu sempat ngafal juga di pesantren. Itu dari kelas berapa ya? 4 SD. Kelas 4 SD itu dulu belum terlalu ngafalin, baru kayak ngebiasain baca Quran apa di pesantren. Baru SMP ngafalinnya sampai kemudian SMP kelas 3. Jadi sekitar 6 tahun di pesantren gitu. Terus itu sulit gak sih awal-awal gitu? Mudah sih ya, karena sebenarnya nggak ada yang sulit Al-Quran tuh. Yang sulit tuh melupakan dia aja. Nggak serius. Nggak serius, karena Allah bilang dalam Al-Quran juga, Audrey, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan kami telah menciptakan Al-Quran dengan mudah dan untuk memudahkan bagi orang-orang yang berpikir. Jadi orang nih sulit banget baca Quran. Mereka nggak tahu padahal Al-Quran itu justru yang memudahkan hidup mereka. Karena apa? Karena dalam Al-Quran tuh ada resep-resep hidup. Kenapa hidup kita harus berpedoman dengan Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran tuh ada resep-resep gimana caranya hidup kita bisa bahagia, bisa sukses. Kayak kalau kita masak, kita tahu resepnya kan masakannya akan jadi enak. Beda sama masaknya ngasal. Hidup juga gitu. Kalau ngasal ya gitu jadinya hidupnya. Tapi kalau hidupnya kita tahu resepnya, kita baca resepnya di Al-Quran, pasti hidup itu akan jadi enak gitu. Dan Al-Quran yang tadi Allah bilang diciptakan itu mudah. Jadi nggak ada yang sulit. Yang sulit itu ngilangin rasa males kita buat baca Quran. Gitu. Aku lihat di bio Instagram sama pokoknya pasti itu ada juga di kayak di posannya gitu. Ada tulisan. Jadi kamu stalking aku? ada tulisan Presiden Ijo Somad. Itu artinya apa? Oh. Tuh kan jatuh lagi. Presiden Ijo Tomat. Tahu nggak kepanjangan Ijo Tomat? Apa? Ijo Tomat. Ikatan Jomblo Terhormat gitu. Jadi kita jomblo karena prinsip bukan karena nasib. Asik. Kita jomblo karena prinsip bukan karena nasib. Sebenarnya nasibnya mah banyak. Gitu. Yang ini. Tapi kan kita prinsip aja. Cita-cita dulu. Jadi kita ngejar cita-cita. Karena kalau kita ngejar cinta terus kan cita-cita belum tentu dapat kan. Tapi kalau kita ngejar cita-cita, kita akan dapetin 1000 cinta. Ya. Aduh. Itu doang arti. Jomblo nggak, Audrey? Jomblo nggak? Iya. Ya. Iya, jadi artinya itu. Ijo Tomat Ikatan Jomblo Terhormat. Tapi kalau misalnya kita ada rasa suka sama seseorang, itu maksudnya masih normal kan? Normal dong. Rasa suka tuh pasti ada, nggak mungkin enggak gitu. Itu tandanya kita punya hati. Itu kalau kita punya perasaan. Nah, tinggal ada perasaan yang boleh, ada perasaan yang tidak. Kan semuanya kayak gitu. Semua ini diciptakan buat kita kayak kita dikasih tangan. Nggak semuanya boleh
kita lakukan dengan tangan kita. Begitu juga hati, nggak semuanya boleh kita lakukan dengan hati kita. Termasuk apa? Mencintai orang secara berlebihan. Jadi suka sama lawan jenis atau kita kagum dengan orang itu wajar, tapi jangan sampai kita jadi jadi berlebihan dalam mencintai. Akhirnya kita jadi lupa cita-cita, kita jadi lupa dengan Tuhan kita lebih mementingkan dia daripada Allah yang memberikan kita hidup gitu. Jadi boleh kita mencintai orang, tapi jangan sampai karena cinta itu kita justru jadi meninggalkan Allah dan meninggalkan hal-hal yang Allah perintahkan gitu. Dan kalau cinta, ya usahakan ikat dia dengan kebaikan-kebaikan. Jadi sehingga cinta itu bisa membawa kita juga menjadi lebih baik gitu. Kalau batasan berteman kayak lawan jenis gitu, batasan-batasannya menurut Kak Syakir? Batasnya 100 meter. Jauh ya. Jadi kalau temen ceweknya nongkrong sana, wey. Nggak, maksudnya jaga jarak tuh bukan jarak secara fisik, tapi jaga jarak jangan sampai kita tuh menaruh harapan sih. Tapi gak ada yang tahu loh. Kadang dari temen juga ada juga yang kemudian jadi, ya kan, jadi temen kemudian menikah. Tapi selama berteman, jangan terlalu banyak berharap. Apalagi untuk sebuah hubungan yang serius. Karena itu yang pertama pasti akan merusak pertemanan. Yang kedua akan mengganggu hal-hal yang seharusnya bisa kita fokusin kayak cita-cita, pelajaran, pendidikan. Terus penghasilan yang harusnya kita fokusin, kita jadi fokusnya ke dia gitu. Udah jadiin memang dia kalau ada temen ya jadiin dia buat teman sama-sama maju dulu. Nanti kalau udah waktunya 21, 22, 23 emang udah mau nikah, mau serius baru boleh. Tapi untuk sekarang serius tuh cuma di sini gitu. Kalau misalnya anak-anak umur 15, 16 gitu ya. Kalau mereka mau serius gitu, ya biasanya cuma di mulut. Dan nantinya hanya akan merusak masa depan mereka. Mending tahan dulu, kalau suka tahan aja, tahan ya kan, selagi dia masih ada di bumi kan nggak apa-apa gitu ya. tahan nanti kalau udah waktunya baru. Jadi pinter-pinter mengendalikannya aja gitu. Kalau hal ter-awkward kayak misalnya interaksi ter-awkward maybe Kak Syakir sama misalnya orang yang pernah Kak Syakir suka maybe itu apa? Hal ter-awkward apa ya? Awkward banget pertama kali waktu itu. Enggak, awkward banget pertama kali waktu itu nembak cewek. Itu kapan? Bukan nembak sih bahasanya, tapi kayak lebih ngungkapin. Jadi kayak aku bilang kayak waktu itu baru banget puber kan. Dan karena itu juga akhirnya muncul hijau tomat karena sakit hati itu. Jadi dia pengen jadi jomblo aja lah. Ya aku bilang dari sakit hati. Iya, akhirnya jadi tahu kita tuh harus berhati-hati dengan hati karena biasanya sakit hati berawal dari hati yang kurang hati-hati. Yes. Jadi waktu itu ya awkward aja gitu kayak gue pengen lu tahu aja sih, tapi nggak usah marah nih gitu ya kan, nggak usah diseriusin gitu. Nah, kenapa? Terus aku bilang gue suka sama lo, tapi nggak usah diseriusin, itu sebenarnya cuma buat lo tahu aja gitu. Gue udah tahu kok nggak bakal terima. Terus kata dia, siapa bilang orang gue juga ya. Dulu udah nikah orangnya sekarang. Apa itu Syakir? Umuran terus jadi rasa suka itu wajar, tapi jangan sampai rasa suka jadi menghambat cita-cita kita gitu. Ya sukai sewajarnya aja. Ya semua yang berlebihan sebenarnya nggak bagus sih. Main basket 24 jam kan nggak bagus juga gitu ya kan. Termasuk juga dengan rasa suka. Kalau kita suka ya udah sekedar suka aja, tapi jangan sampai kita pengen memiliki, pengen ini, ntar belum waktunya. Ada saatnya memiliki. Kalau sekarang masih saatnya kita mempelajari dulu. Karena sesuatu yang kita suka kadang belum tentu baik buat kita ya kan. Jadi kita pelajari dulu baik-baik gitu. Jadi let it flow aja. Jadi wajar. Gimana anak IC? Emang Alde ya? Hus. Gimana anak IC? Enggak ada IC. Oke, kalau arti orang tua bagi Kak Syakir, terutama kan Kak Syakir kan deket banget kan sama mamanya.
Arti orang tua buat aku tuh ketawa. Jadi arti orang tua buat aku, ya aku nggak akan ada di titik ini kalau bukan karena mereka dan karena doa mereka juga ya. Jadi akan selalu ada rasa ingin memberikan yang terbaik buat mereka, bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat. Kalau beda pandangan 1-2 itu biasa soal ibu dengan anak gitu. Tapi aku selalu berusaha bahwa kalau aku punya pendapat, aku nggak akan paksain itu. Aku akan iakan pendapat orang tua, tapi nanti aku akan jelaskan pelan-pelan dengan bukti bahwa apa yang pendapat aku ini itu memang baik buat aku dan baik buat orang tua. Kadang orang tua kan kalau terlalu sayang dia takut anaknya kenapa-napa, takut keputusan itu nggak tepat buat anaknya. Nah tinggal kita anaknya jangan memaksakan, tapi coba pelan-pelan jelaskan dengan bukti dengan ini. Dan jadi benar-benar, dan salah satu ini semua juga kesuksesan juga salah satunya kan dari doa mereka gitu. Jadi mau gimana pun orang tua, mereka adalah orang yang membesarkan kita sampai sekarang, yang mendoakan kita sampai di titik yang sekarang. Jadi jangan pernah kita jangan pernah kita menganggap orang tua itu masalah hanya karena satu masalah, sedangkan dulu dia melewati banyak masalah untuk membesarkan kita. Jangan sampai pas gede cuman gara-gara satu masalah kita jadi ninggalin mereka. Karena mereka dulu walaupun banyak masalah, mereka nggak ninggalin kita. Itu orang tua. Udah seru nih, kita ada tadi ngobrol ya tentang pengalaman masing-masing juga. Terus banyak juga nih kita dapat pesan-pesan gitu kan. Iya. Boleh dong ditambahin lagi apa gitu? Tambahin apa WhatsApp? Tadi udah pesan, cuma WhatsApp. Remaja yang lagi nonton di rumah. Intinya gini ya, masa remaja tuh masa yang paling semuanya full gitu, tenaga full, pikiran full, masa paling berapi-api. Tinggal warnai aja masa remaja dengan banyak hal, terutama hal-hal yang positif. Dan simpel sih sebenarnya pesan buat anak muda, tadi udah banyak banget, tapi inti dari semuanya adalah bahwa jangan sampai kesenangan di masa muda membuat kita susah di masa tua. Jadi kalian harus rela bersusah-susah juga di masa muda, supaya nanti di masa tua kalian juga bisa senang. Jadi jangan cuma senang di masa muda gitu. Dan di masa muda cobain semua hal yang ada di depan kalian, karena kalian gak akan tahu mana yang paling bisa membuat kalian menghasilkan, mana yang paling bagus buat kalian ke depan kalau kalian gak cobain. Jadi buat anak muda harus berani melangkah sekarang, melangkah pelan-pelan ya, supaya masa depan kalian jauh lebih cerah. Ingat tadi pesannya adalah orang yang sukses itu bukan soal muda, bukan soal tua. Tapi semakin cepat kita melangkah, semakin cepat kita sukses. Karena orang yang sukses, dia yang berani lebih cepat melangkah di saat yang lain masih menunda gitu. Gitu Abe. Nggak kerasa nih udah sore nih kita ngobrol-ngobrol. Oke, jadi aku juga mau ucapin banyak terima kasih juga sama Audrey. Semoga Audrey juga makin sukses dengan basketnya, musiknya, vlog-vlognya ya. Dan semoga bisa memberikan kebanggaan buat ayah bundanya juga. Amin. Intinya guys, kalau kata pantun, tukang pacul makan coklat. Walaupun gaul jangan lupa sholat. Tukang pacul beli gergaji. Walaupun gaul jangan lupa ngaji. Wih. Tukang pacul ada di Jawa. Walaupun gaul harus tetap bertakwa. Wis. Enggak, ntar ganti tukang bakso besok. Makasih loh Kak Syakir udah mau datang. Sama-sama Audrey. And sebelum diakhirin aku ada little something buat Kak Syakir. Apa tuh? Apa tuh? Bisa dilihat sendiri. Wah, Zeta Klates. Wah, ini punya Audrey. Wih, keren. Gini nih anak muda harus banyak kesibukan, ada bisnis, ada ini. Keren. Wah, thank you ya.
tahu aja aku suka banget sama Anel. Iya. Thank you. Aduh. Syahir nggak bawa apa-apa nih, aduh. Oke, yaudah. Oke. So that's all for today. Makasih juga kalian yang udah nonton di rumah. Jangan lupa buat like, share, and subscribe. Bye! Bye-bye. Thank you semuanya. Yeay, keren. Agree.